Welcome back to my channel. Sekarang kita akan membacakan 1 Korintus 1 sebelum yang berjudul adalah salam. Sebelum kita membacakan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kesini kami Tuhan. Kami membaca firman Tuhan, kami berdoa, amin. Mari kita bacakan dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sosthenes saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka dikuduskan di dalam Kristus Yesus yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua yang tinggal di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Kristus Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur, aku senantiasa mengucapkan syukur kepada Allahku kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadanya kamu dalam Yesus Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan dalam segala pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikian juga kamu kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus, Ia juga meneguhkan kamu sampai kepadanya kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan yang dengan anaknya yang Yesus Kristus Tuhan kita dan setia. Mari kita bacakan selanjutnya, judulnya adalah perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihati kamu saudara-saudara demi nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu sekata dengan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dengan sehati bersepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberikan taukan oleh orang-orang dari keluarga Kole tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Aku yaitu maksudkanlah ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, aku tidak dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis di dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun yang di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga mereka tidak tahu entahlah ada lagi orang yang kubaptis untuk memberitakan Injil, dan itu pun dengan hikmat perkataan, supaya disalib Kristus jangan dengan sia-sia. Mari kita bacakan selanjutnya, judulnya adalah hikmat Allah dan hikmat manusia. Mari kita baca yang terakhir. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, di manakah orang yang berhikmat, di manakah ahli Taurat, di manakah pembatahan dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat aku tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda-tanda, orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi dan bersandungan dengan orang Yahudi, yaitu kebodohan, tetapi untuk yang mereka panggil baik maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat besar Allah. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaanmu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, karena tidak
ada banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang, tetapi apa yang bohong bagi dunia dipilih Allah untuk melakukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih, bahkan yang tidak berarti dipilih Allah untuk menghadiahkan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia yang kamu berada dalam Kristus, yang oleh Allah yang telah menjadi hikmat bagi kita, yang membenarkan dan menguduskan dan menebuskan kita. Karena itu ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Jadi sampai sini kita membaca. Sebelum kita mengending, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang surga, berkat saat ini kami telah membaca kitab yang suci, Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Thank you for watching and see you next video. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye.